cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Lokasi Tamong Poboya Kesedihan bersama hanya Komisi 7 tontonan DPR RI meninjau lokasi bagi penambangan. mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Bapak ingin dengan cara sopan apa semua. Yang kami inginkan Kita cari itu solusi, ya. beri juga ruang untuk kami. Kami juga mau hidup. Itu yang dipikir sudah Kalau semuanya mau ditutup, kami makan apa? sudah mau dicari solusi. Oke, betul kita tanam-tanam pohon apa semua. Tapi ini apa gunanya ini diciptakan oleh Tuhan? Ini adalah sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikmati bersama. Amin. Amin. Ya. Ada ribuan teman masyarakat ini. Jadi Kita mencari solusi, Pak. ya cari solusi kita. Di Jateng ini tidak bermaksud seperti itu, tapi justru mau mencarikan solusi. Siap. Jadi Bapak lakukan. Ini kemarin main polis lain apa semua. Kenapa yang mana kita mau bisa ini? Oke lah mau diklaim ini tahu ini juga ulayat. Kalau memang ini mau ditanam semua oke lah. Tapi hasil dari itu apa? Salahkah kita untuk merendamnya? Untuk menikmatinya? Kita ini orang hidup di sini, Pak. Coba tolong dengarkan. Kami cuma mau hidup. Jadi sudah didengar Pak ya? Didengar. Ya sudah. Tolong Pak, perwakilannya Pak. Didengar Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati teman pimpinan dan Bapak Ibu anggota Himpunan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh jajaran, sahabat saya, ini sahabat dua Pak Luhut Daulah, Ketua DPD Gerindra. Saya Ketua DPD Gerindra. Yang kami hormati Dirjen Minerba Kementerian SDM, teman-teman dekat apalagi family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadap. Bicara yang lantang, jangan hanya diam. saya kira di setiap kunjungan pasti langsung diberikan Masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara memilih bukan di Merauke, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara dia juara. ini terus terang memang ini yang kami tunggu, karena banyak hal yang kami minta itu bisa menyelesaikan masalah tambah saja, apalagi yang persoalan yang tadi bapak-bapak ada
langsung di lapangan. Itu saya bersama pemerintah gubernur, saya minta maaf. Ya, kami tidak tahu menau dengan kunjungan masyarakat, spontanitas jalan bapak-bapak di lokasi itu. Ya, menurut tadi Pak Ahmad tadi Pak Romi ya, dan kawan-kawan itu anak anak kita juga. Ya, Pak Ahmad jadi tahu, dan saya takut Pak, jangan-jangan Pak Ahmad yang sulit. Jadi memang mereka tuntutannya itu Pak, sederhana sekali. Contoh saya, itu bagaimana mereka masyarakat lokal itu bisa menikmati apa yang kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Nah kalau itu, ya ini yang susah. Satu sisi kita menggunakan aturan, semua tidak boleh. Kalau aturan semua tidak boleh. Nah sekarang bagaimana membolehkannya? Nah ini yang perlu ada kesepakatan bersama, ada jalan keluar yang harus kita carikan, sehingga ke depan betul-betul ini bisa dirasakan adanya potensi sumber daya di tengah-tengah masyarakat. Dan tambang emas Boboya ini adalah karunia dari Allah dan Tuhan. Di dalam kota Palu ada tambang emas yang luar biasa. Dan kalau kita dengan teknik sekarang yang ada di Bongkol misalnya, sebenarnya tidak ada salahnya mengelola itu. Apalagi underground di bawah tanah yang bawah 100 sampai 500 meter kecil ini Boboya. Bahkan tidak akan mungkin untuk berdampak apa-apa kalau dibanding dengan seperti contoh yang di Bogor. Jadi makanya sekarang kita tinggal carikan jalannya bagaimana bisa seperti saran tadi Pak Gus, bahwa kemungkinan koordinat Tahura itu yang mungkin kita geser, sepanjang kalau bahasa Ibu Menteri waktu itu, sepanjang tidak mengurangi luasan Tahura itu tidak ada masalah. Kita boleh menggeser itu sepanjang tidak boleh mengurangi luasan Tahura. Nah sekarang bagaimana mensiasatinya untuk perubahan koordinat itu? Apakah itu kita bisa lakukan secara parsial saja atau harus merubah RT RW secara keseluruhan? Ini jadi suatu masalah yang mendasar ke depan ini. Jadi mudah-mudahan yang kunjungan ini kami dapat petunjuk sekaligus dapat bantuan dukungan untuk kami bisa menyelesaikan masalah-masalah koordinat ataupun perubahan tata ruang yang ada di wilayah Tambang Emas Boboya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf apabila dalam kunjungan on the spot di lapangan tadi didatangi oleh anggota masyarakat. Percayalah, mereka suaranya saja yang keras terus. Suaranya saja yang keras, sama kayak orang Batak. Suaranya aja yang keras, tapi hatinya sungguh sangat lembut karena memang menyentuh hati nurani dan kampung tengah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen yang bersama yaitu merubah di sana. Pertama seperti saran Ibu Lydia tadi, status harus ada WPR dulu. Ya, ada WPR, ada IUPR, ada UPR, bahkan ada teknologi. Teknologi sudah ada Pak Janur, kami juga sudah dapat, kami sudah tahu. Selain merkuri cyanida, ada teknologi bakteri ya, tanpa merkuri dan sama cyanida. Dan itu juga kami sudah tahu, tapi prinsip seperti kata Ibu Dirjen, statusnya harus jelas dulu. Ada WPR, ada UPR, kemudian ada penyerahan dari CPR, ya, resmi atas permintaan wali kota. Jadi saya kira langkah-langkahnya sebenarnya sudah ada. Ini tinggal penyelesaiannya. Penyelesaiannya ada di Bapak Ibu yang terhormat di tingkat tinggi, artinya Kementerian dan DPR RI. Artinya kita akan serahkan semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan segera akan bisa menyelesaikan masalah. Dan atas nama pemerintah provinsi saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila dalam kunjungan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang masih menggunakan cyanida, tapi itu sudah sangat minimal dan ada tentu kontrol terhadap penggunaan itu. Pak, ini kan sudah lama berlangsung dan sebenarnya upaya-upaya dari sudah lama itu untuk bagaimana bisa berhenti. Tapi justru kali ini barusan kita dengar juga bahwa ini akan justru diharapkan tidak berhenti. Kan sudah disebut peti tanpa izin.
Ngapain mau di malah diterapkan teknologi baru lagi? Ya, makanya yang ilegal kita cari peluangnya untuk legal. Ya kan, yang tanpa izin menjadi dengan izin tentu saja gitu ya. Tetapi kemudian pengelolaannya menjadi lebih terkontrol. Pastilah kalau kemudian negara hadir di situ, misalnya melalui lingkungan hidup, pasti sudah dengan sebuah standar-standar yang kemudian bisa memproteksi lingkungan. Ya, mereka juga memaksa. Kita juga gariskan bahwa tentu yang harus kita pikirkan itu bukan nasib penambang saya, tetapi nasib rakyat secara lebih luas gitu loh. Pasti concern kita di situ, pemerintah juga ada di situ. Nah, itu yang nanti kita mau rumuskan solusi terbaik atas situasi ini. Dan ada teknologi yang lebih ramah lingkungan. Pak, bagaimana satu-satunya perusahaan yang memiliki konsensi kontrak karya adalah PT Citra Palembang Mineral di lokasi itu. Bagaimana legislator DPR melihat kondisi perusahaan itu di atas? Apakah sudah ada informasi awal soal CPM? Nanti akan kita, makanya kan kita undang nih di sini, ya kan diundang. Maka saya kira boleh juga konsekuensinya itu, karena kan kita harus juga hormati kalau sudah ada kontrak karya, ya kan. Bagaimana nanti misalnya ada hubungan kerjasama bapak nama anak angkat gitu loh. Jadi ini menjadi termanage dengan baik, ya karena bisa kerjasama dengan pemegang kontrak karya, masyarakat bisa mencari kehidupan. Tapi poinnya tadi kemudian harus ada jaminan tidak merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar. Udara dan ini kan air juga rawan Pak sekarang. Iya, Air. betul. Udara dan air. Betul. CPM Tahura yang ada di area kontrak karya itu dikelola oleh unit sendiri, sehingga pastilah kemudian CPM tidak punya kewenangan untuk masuk di area itu. Nah, tapi lokasi Tahura itu ada di lokasi CPM, tapi dikelola oleh unit tersendiri. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kemudian CPM ini tidak ketika kemudian IUP produksi yang diterbitkan, kenapa ini dia tidak diciumkan aja? Ya, saya berpikir terbalik. Tahura yang diciumkan. Artinya CPM-nya yang kemudian awalnya kan ada orang bertanya kenapa Tahura tidak dikeluarkan dari situ. Artinya jadi CPM diciumkan lokasinya. Saya berpikir begini, kondisi kerusakan Tahura yang begitu rusak hari ini, kalau kemudian dikeluarkan dari kawasan kontrak karya, pertanyaan kita siapa yang akan bertanggung jawab untuk rehabilitasi? Konservasi. Iya kan? Sekarang katakan kemudian kita ciumkan hanya dan kemudian diberi sendiri. Telah terjadi kerusakan yang begitu fatal di situ. Nah, maka saya berpikir tadi dengan mendengar penjelasan Bapak Gubernur, saya berpikir sepakat bahwa kalau begitu kondisinya, kan Tahura ini kan dia punya fungsi tertentu. Salah satunya adalah bagaimana kemudian menjaga ekosistem, terus kemudian keanekaragaman hayat di situ, terus kemudian tanaman-tanaman endemik itu bisa terpelihara di situ. Fungsi itu kemudian pada akhirnya nggak bisa lagi dipenuhi, karena telah terjadi kerusakan itu. Maka kemudian sepakat untuk bagaimana kita menggeser koordinatnya, tapi tidak mengurangi luasan daripada Tahura. Nah, kemudian sehingga fungsi Tahura itu kita kembalikan, karena dengan kondisi kerusakan lingkungan begini, fungsi Tahura tak bisa lagi kita harap bisa terpenuhi. Nah, itu pikiran saya. Terus kedua, bahwa kita juga tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menafikan bahwa ada kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya di situ. Nah, kelompok masyarakat ini juga harus mencarikan solusi. Nah, harapan kita tentunya kalau kemudian ada kebijakan solusi yang kita ambil adalah nanti masyarakat tetap diberi ruang bekerja di situ dengan pola kemitraan kah atau bapak angkat kah, artinya masyarakat melakukan proses penambangan dengan pembinaan seperti disampaikan oleh Dirjen tadi lingkungan,
ada perlakuan teknologi yang kemudian nanti anaknya tidak merusak lingkungan. Hasil dari itu dibeli oleh CPM. Nah, artinya ada pola kemitraan yang terjadi sehingga kemudian kehadiran tambang di situ bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Tugasnya sendiri itu kan maksudnya CPM ini di Koboya statusnya IUPK. masih kontrak karya. Nah, terus tapi yang lain juga. Nah, pemerintah Pemda setempat di sini kan boleh dibilang tidak berani dan menyerahkan kewenangannya ke pusat. Nah, ini gimana? Ya memang kan secara kewenangan kan ada di pusat yang kontrak itu Iya, ada maksudnya di pusat. ditutup atau untuk tetap Kan menutup apa? pertambangan CPM. CPM kan nggak ada kesalahannya. Nah, jadi sekarang penambang liar ini kan jadi gini. Hari ini yang terjadi di situ itu kan rehabilitasi. Rehabilitasi itu kemudian ada kelompok masyarakat yang masih melakukan penambangan di area itu. Itu kita tidak bisa menutup mata. Seperti tadi ketika kita hadir di sana tiba-tiba datang sekelompok masyarakat yang merasa terusik dengan kehadiran kita. Nah, kemudian mereka sederhana saja. Kami mau butuh hidup, kami mau butuh makan. Nah, maka kemudian kita coba mencari solusi seperti apa. Kenapa hari ini menjadi permasalahan itu? Karena ternyata itu kan adalah kawasan Tahura. Nah, Tahura itu tidak bisa diapa-apakan, tapi faktanya sudah diapa-apakan. Nah, ini kemudian kita coba cari solusinya seperti apa nanti. Apakah kemudian seperti usul Pak Menteri, Pak Gubernur tadi meminta untuk kawasan Tahura yang sudah merusak ini kita kembalikan fungsinya, atau kemudian dengan cara menggeser titik koordinatnya tapi tidak mengurangi luasan Tahura yang ada, sehingga kemudian itu bisa menjadi area yang bisa ditambang oleh masyarakat dalam wilayah kontrak karya CPM. Nah, tapi kita juga kemudian berharap tentunya CPM harus membangun komitmen dengan masyarakat. Jangan terjadi pergeseran, kemudian mereka mengeluarkan masyarakat dari wilayah pertambangan itu yang kita tidak harapkan. Nah, apapun yang terjadi menurutku, kawasan yang sudah rusak itu perlu direhabilitasi. Nah, tentunya kalau ini bisa harus direhabilitasi, maka ini harus ada perubahan status yang ada di situ. Siapa jika masyarakat diberi ruang untuk menambang, siapa yang berwenang untuk memberikan edukasi supaya mereka tidak melakukan pelanggaran konvensi Minamata terkait masalah? Nah, makanya tadi kan tadi dalam Komisi 7 mempermasalahkan tentang di konvensi Minamata kemarin kan memang ratifikasi kita sepakat untuk tidak menggunakan merkuri dalam penambangan. Itu di dalam itu sudah disepakati. Bahwa kemudian sianida diperdebatkan tentang bahaya dan tidak bahaya. Nah, tadi oleh Dirjen sudah menjelaskan kepada kita bahwa ada teknologi yang bisa digunakan untuk bisa menggunakan sianida dengan perlakuan tertentu dan itu tidak membahayakan. Dengan catatan, Kementerian Lingkungan Hidup bisa membantu melakukan itu kalau itu sudah menjadi wilayah pertambangan yang legal. Hari ini masih seperti itu tidak bisa. Artinya kalau kemudian terjadi pergeseran dan itu menjadi area IPR atau apapun nanti namanya, maka kemudian kita bisa melakukan pengawasan secara lebih baik, sehingga kemudian dampak lingkungan yang muncul itu kita bisa minimalisir. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, karena itu sudah menjadi teknologi. Tadi dari Ibu Dirjen sudah menyampaikan kepada kita bahwa itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Itu sudah dipraktekkan di beberapa wilayah pertambangan, tapi tentunya syaratnya bagi Kementerian Lingkungan bisa turun kalau itu wilayah yang legal. Kalau ilegal tidak bisa. Ini kan sudah lama berlangsung. Muncul beberapa nama perusahaan kan yang kemudian bekerjasama dengan masyarakat. Ada apa dan segala macam kan. Nah, kemudian tapi memang terjadi kelalaian. Nah, kalau saya katakan terjadi proses pembiaran oleh pemangku kepentingan di sini. Ya, pemerintah pemerintah pengawas pastinya kan. Jadi sehingga terjadi hal seperti ini. Nah, saya tidak tahu apa kendalanya. Kemudian tapi kemudian ketika Kapolda kemarin Pak Rudi dengan tugas itu bisa diatasi kan.
paling tidak hari ini peti di atas, itu adalah masyarakat lokal yang ada itu. Paling tidak hari ini. Kenapa saya tertarik kemudian untuk berpikir bagaimana melegalkan proses itu dengan cara mengatur regulasinya, karena itu adalah komunitas masyarakat asli yang ada di Lembah Palu di Pomboya sendiri. Yang saya sayangkan sudah terjadi perampokan begitu masuk bertahun-tahun, tapi kemudian tidak dinikmati oleh masyarakat di situ. Masyarakat Pomboya pada akhirnya hanya menjadi kuli sendiri. Ada keterlibatan 4 perusahaan itu yang tadi dipaparkan. Artinya selain dari CPM itu kan ada 4 perusahaan yang kemudian bergerak di sana. Iya, jadi kemudian juga bekerja sama dengan masyarakat. Ada begini, kita perlu meluruskan. Saya kan kemarin paling keras dalam RDP di Jakarta, tapi kemudian saya juga tidak harus malu untuk mengakui bahwa ketika saya persepsi saya yang keliru, maka ini saya harus meluruskan bahwa ada 4 perusahaan dan dari keterangan dari Bapak Gubernur bahwa itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga ada yang ada di sana. Terus kemudian hubungannya dengan CPM apa namanya? Ya. Karena ini kawasan Tahura, maka CPM secara tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke sini. Maka kemudian Gubernur mengatakan bahwa secara legal dia tanggung jawab. CPM ini belum melakukan penambangan sedikit pun. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada kita tadi kan. CPM itu belum melakukan penambangan. Ini kan perlu kita kayak. Kemudian ada anak perusahaan yang saya pahami adalah atas rekomendasi daripada Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian surat yang dikirim oleh Gubernur pemerintah Kementerian Lingkungan meminta izin untuk melakukan rehabilitasi terhadap Tahura. Kemudian kementerian menjawab dan mengeluarkan rekomendasi mengizinkan untuk melakukan rehabilitasi. Dalam rehabilitasi itu Tahura, PT Tahura bersama-sama dengan CPM melakukan MOU. Jadi karena ini area kontrak karya, itu tanggung jawab dulu kita untuk melakukan rehabilitasi. Ya kan itu seperti itu. Karena Tahura tidak memiliki dana untuk melakukan rehabilitasi. Maka ditunjuklah salah satu perusahaan X, SDG, yang tadi katakan anak perusahaan itu kan secara hukum menurut saya tidak ada, pengalaman saya itu nggak ada hubungan anak dan bapak, kan gitu. Tapi semata-mata ini adalah perusahaan yang ditunjuk disepakati bersama antara CPA dengan Tahura, sehingga kemudian karena persetujuannya dari situ. Nah, maka tadi yang saya katakan bahwa kalau kemudian hari ini kita mengatakan bahwa rehabilitasi adalah solusi untuk memperbaiki kerusakan itu, nah maka kemudian tadi ada kelompok masyarakat yang datang kepada kami, bahkan di atas teriak-teriak, saya kaget juga. Kami mau juga mau makan, silakan kalian. Keinginan mereka Pak, karena rehabilitasi berjalan, tolong izinin kami untuk memanfaatkan hasil kupasan itu. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman